Kita akan coba menemukan, saudara, satu kebenaran yang saya percaya kalau kebenaran terbuka buat kita semua hari ini, pasti akan terjadi sesuatu. Dan kebenaran ini sangat dibenci oleh iblis. Maka itu ribuan tahun gereja dikacaukan oleh iblis. Karena iblis tidak suka kalau gereja Tuhan mendengar dan mengerti kebenaran ini. Saya akan mulai dari kitab Yeskiel, tidak dibaca semua, tapi sepintas saja. Ada sebuah nubuatan yang sangat hebat, dan ini belum terjadi. Yeskiel 37, sebuah nubuatan yang belum terjadi. Saudara, kita tahu judul kisah ini tentang apa? Tulang-tulang kering. Nah, kita akan temukan hubungannya dan rencana Bapa kita untuk dunia ini. Saya nggak usah baca. Bagi yang belum tahu nanti saudara baca di rumah. Tapi sepintas saja. Jelas sekali Yeskiel 37 itu nubuat tentang gereja. Katakan amin. Karena apa? Masing-masing tulang itu berserakan. Kita semua tahu kisah itu. Dan ketika tulang-tulang itu berserakan, Yeskiel ditanya oleh Yang Maha Kudus, kira-kira jadi apa? Kalau saya ketemu Yeskiel sekarang, pasti Yeskiel bilang, anjing aja nggak suka suruh makan tulang itu. Kan sudah kering betul, tidak mau dijadikan apa, tidak ada harapan sama sekali, berserakan lagi, begitu banyak. Tiba-tiba Yang Maha Kudus bicara kepada Yeskiel, bernubuatlah. Akhirnya dalam nubuat yang terjadi gerakan yang hebat sekali, saudara. Dari tulang-tulang yang tidak ada artinya, yang saya pakai istilah jadi anjing aja nggak suka kalau dikasih, jadi tentara yang hebat sekali. Dan disitulah kemuliaan surga itu nyata di bumi ini. Nah, untuk apa buat kita zaman sekarang ini? Saudara, saya percaya semua kita sampai sekarang ini, saya percaya semua kita nggak suka melihat setan makin kurang ajar. Betul, siapa yang suka lihat setan makin kurang ajar? Saudara, narkoba makin gila. Bayangkan, kejahatan-kejahatan makin merajalela, penyakit makin gila, jenis-jenis kejahatan makin hebat. Manusia normal, apalagi gereja, bayangkan, manusia normal saja nggak suka melihat ulah setan akhir-akhir ini. Rumah tangga dikacau. Hari ini Indonesia gempar. Seorang tokoh gereja, saudara, ketangkap KPK kemarin nyuap. Itu tokoh gereja, mengerikan sekali. Dia pengkhotbah hebat, saya kenal baik. Tapi karena dia anak buah. Tapi kita tahu bosnya pun hamba Tuhan. Ada apa ini? Betapa setan mempengaruhi seluruh manusia dengan segala cara. Bayangkan, manusia normal saja jengkel lihat setan makin kurang ajar. Keluarga dihancurkan, perceraian luar biasa, anak-anak menderita, betul nggak? Nah, apalagi kita sebagai gereja, sudah. Apa kita akan diam melihat setan makin kurang ajar ini? Nah, Yeskiel 37 ini nubuat. Tulang-tulang kering itu kalau dinubuatkan lalu datang kuasa Roh Kudus, akan jadi tentara yang hebat. Dan jelas ini bicara soal gereja. Nah, hari ini kita akan coba mencari tahu siapa yang bisa mengalahkan mereka. Hari ini kita akan berusaha mencari tahu, ternyata bukan Tuhan Yesus lagi yang harus mengalahkan mereka, tetapi kita gerejanya harus mengalahkan mereka. Dan tugas itu bukan di tangan Tuhan lagi, tapi di tangan kita. Masalahnya kita mau atau tidak. Ini permasalahannya. Kita akan temukan nanti mengapa kita tidak mau dan mengapa kita bisa mau. Dan saudara yang mendengar kebenaran termasuk yang mau atau tidak mau. Nanti masing-masing kita akan menemukan jawabannya sendiri. Tapi jujurlah, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang mau menyelesaikan pekerjaan Bapa. Saudara, jenis-jenis penyakit makin kurang ajar. Penyakit-penyakit sekarang ini ngeri sekali. Nah, jadi jelas setan sekarang ini merasa dan tahu mereka tidak ada yang menghambat. Catat kalimat ini, setan sangat tahu bahwa gerakan mereka, manuver mereka sebagai istilah perang ini, tidak ada yang menghambat, apalagi menghentikan. Yang menghambat aja nggak ada, maka itu mereka makin berulah. Maka itu kita bisa berkata, kejahatan makin canggih. Boleh pakai kata itu sekarang?
kejahatan makin canggih. Kalau kejahatan makin canggih, berarti setannya yang makin canggih. Nah, mengapa setan bisa makin canggih? Karena polisinya dunia ini tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan kalau ada yang tanya, siapa polisinya dunia? Jawabannya adalah gereja. Karena Tuhan Yesus tidak menyerahkan kepada yang lain, Dia hanya serahkan kepada gereja, bukan pemerintah. Maka itu mengapa dalam sejarah perjanjian lama, saudara perhatikan dari zaman Henokh sampai zaman Set, sampai zaman Nuh, sampai zaman Abraham, mengapa setiap kali Tuhan mau berurusan dengan suatu tempat yang Maha Kudus tidak pernah mencari siapa rajanya, mana-mana pemimpinnya? Tidak. Sejarah Alkitab mencatat, saudara, setiap kali yang Maha Kudus ingin buat sesuatu untuk satu tempat, maka yang dicari adalah ada orang benar nggak di situ. Saudara tahu kebenaran itu? Dia nggak cari orang Kristen, orang benar. Henokh itu orang benar, Set itu orang benar, Nuh itu orang benar. Ketika Sodom Gomora mau dihancurkan, itu sejarah paling hebat. Yahweh mencari lagi, ada orang benar nggak? Berapa orang benar di situ. Saudara, kalau kita melihat pasal 19, ketika mereka berempat harus lari, malaikat bilang cepat. Yang Maha Kudus gak bisa buat apa-apa sebelum kamu berempat selamat ke gunung itu. Cepat. Saudara, perhatikan kalimat firman ini. Yang Maha Kudus tidak bisa buat apa-apa sebelum kamu berempat sampai ke gunung itu. Betapa berharganya orang benar di mata Tuhan. Tapi kita harus tunggu dulu. Istilah saya, ternyata 4 orang yang adalah keluarga Lot ini adalah orang setengah benar. Kenapa saya berkata setengah benar? Sebab Lot nggak bisa didik anak-anaknya. Kita ingat kisah itu. Nah, di situ saya mempelajari yang setengah benar aja diperhatikan. Masa yang benar nggak diperhatikan? Kalau kita mengaku benar, yang setengah benar saja bisa menyelamatkan, berarti kita kurang daripada setengah. Ngerti cara menghitungnya itu? Oke, saya lanjutkan dulu. Coba berpikir baik-baik. Lot nawar gini, kiranya Tuhan mengerti, nggak mungkin kami akan sampai ke gunung itu. Kami nggak sanggup untuk lari. Siapa ingat? Lot nawar apa? Siapa ingat? Ayo. Lot nawar apa? Oke, lupa, berarti terbaca lagi. Kota di depan kami itu kecil. Siapa ingat kota apa itu? Soar. Kota itu kecil. Kiranya kami diizinkan lari ke kota itu. Malaikat berunding dengan Yahweh. Akhirnya diizinkan. Lalu ada kalimat firman begini. Karena kamu minta kota itu tempat pelarian, maka kota itu tidak jadi dihukum karena kamu. Pertanyaannya, berarti kota itu masuk daerah hukuman atau tidak sebetulnya? Masuk, sudah. Bayangkan ada orang setengah benar saya bisa menyelamatkan satu kota kecil. Jadi saudara, ada apa saja, itu tergantung bagaimana orang benar di negeri itu. Jadi saya ulangi, gereja kita harus tahu, yang Maha Kudus tidak pernah mengurus siapa pemerintahnya, siapa pejabatnya, itu nggak penting. Maka itu sepanjang sejarah Alkitab, raja-raja apa itu nggak begitu penting. Yang penting adalah orang benar. Sehebat-hebatnya Firaun, tetap Yusuf dan Musa yang diperhatikan. Sehebat-hebatnya Nebukadnezar, Kores, semuanya yang diperhatikan adalah orang-orang benar di negeri itu. Mengapa negeri kita banyak korupsi? Karena di gereja banyak korupsi. Karena tolok ukur sesuatu itu adalah gereja di negara itu. Dan bukti tadi pagi, kemarin sore, apa saja yang terjadi di dalam gereja itu yang terjadi di negara. Kita harus mengakui keadaan. Saya ada di Denpasar, baru dengar kemarin, berapa waktu yang lalu, bendahara gereja itu bisa bawa lari uang gereja 1,5 miliar, dan orang itu masih di penjara sekarang. Bayangkan bagaimana cara dia ngambil. Saudara, ini yang kita harus sadari. Barometer baik politik, keamanan, kesejahteraan di tempat manapun juga, barometernya adalah orang-orang benar di tempat itu. Kita harus sadar akan hal ini. Saya lanjutkan. Dari semua kisah itu kita mendapat jawaban. Ternyata apa-apa bukan karena Tuhan. Setelah dia menyerahkan mandat kepada gereja, maka jawabannya apa-apa tergantung gereja. Bisa berkata amin? Apa-apa tergantung gereja. Bagaimana kita bersikap.
Ini yang harus kita perhatikan baik. Efesus 1. Nanti kita akan terus melihat kembali Yeskiel 37 itu tadi. Saya akan baca mulai ayat yang ke